Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, dan malam. Selamat datang kembali di podcast tercinta kita ini, podcast Jalan Bisnis. Di setiap bisnis pasti ada jalan. Bersama saya Tata yang akan menemani kalian di sepanjang acara ini. Bagaimana teman-teman bisnis yang sedang menyaksikan acara ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, aman, tentram, dan nyaman. Amin. Di sepanjang acara ini, podcast kita selalu memberikan kisah-kisah inspiratif, pengalaman, dan juga pelajaran penting dari pelaku usaha di seluruh Indonesia. Episode kali ini sangat spesial banget, pakai banget ya, karena kita kedatangan tamu dari PLN. Yes, PLN, perusahaan yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan bisnis kita semua. Kita bakal ngobrol bareng tentang pentingnya listrik untuk kemajuan usaha, kemudahan pasang baru, dan tambah daya. Sampai bagaimana PLN Mobile bikin urusan kelistrikan jadi makin simpel dan mudah. Langsung aja sudah hadir bersama kita dari PLN, Putri Nida Nur Maram selaku Asisten Manajer Pemasaran PLN UP3 Pondokopi, dan Nadia Marini Pangaribuan as Team Leader Sales and Retail. Selamat datang semuanya. Ya, terima kasih Mas Tata. Senang sekali bisa gabung di Jalan Bisnis. Siap. Nanti kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan nih yang seputar tentang PLN. Kira-kira udah siap? Yalah. Sudah masuk ya? Sudah siap ya. Sudah dicontekannya udah ada ya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita akan memasuki segmen yang pertama. Oh ya, segmen-segmen berikutnya nih teman-teman bisnis. Diadakan dulu ya. Kita akan membahas segmen pembahasan. Kita masuki segmen pertama. Check it out. Yap, balik lagi di segmen pertama. Listrik adalah nafas bisnis. Itu segmen kita. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana ataupun boleh cerita sedikit gak tentang PLN? Mungkin bisa dijawab. Ya, jadi PLN itu merupakan perusahaan listrik milik negara. Kita merupakan badan usaha yang memang di bawah naungan pemerintah yang kita menyediakan layanan listrik untuk seluruh wilayah Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sampai Merauke. Siap. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya bagaimana nih kalau dari sudut pandang PLN sendiri, seberapa penting sih peran listrik bagi dunia usaha khususnya bisnis di Indonesia? Jadi gini, untuk listrik ini sebenarnya sudah tidak bisa terlepaskan ya dari kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada gitu ya, kita terhubung sebenarnya dengan energi listrik. Karena semua peralatan yang sekarang kan dunia sudah canggih ya, sudah semakin modern gitu, berbasis listrik. Semua gadget gitu. Kemudian juga ada yang namanya IoT, bahkan teknologi AI. Yang semua kemudian peralatan bisnis maupun penunjang usaha itu pasti butuh energi listrik. Seperti itu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kita tahu nih UMKM itu jadi tulang punggung ekonomi nasional. Apa nih strategi dari PLN untuk memastikan kebutuhan energi mereka terpenuhi dengan andal? Ya, jadi kami selaku penyedia layanan listrik juga sangat sadar nih bahwa listrik ini kan tadi nafas bagi sebuah bisnis gitu ya. Nafas jantung mungkin juga ya. Iya, boleh ya. Jadi organ yang penting gitu ya dalam memastikan bisnis ini bisa berjalan dengan lancar. Apalagi nih ya kalau misalkan bisnisnya ini baru mulai merintis gitu. Tentu kita akan berikan dukungan penuh dengan layanan listrik kita yang tentunya lebih cepat sekarang dan juga hadir lebih efisien. Dan bagaimana caranya mengakses semua layanan yang PLN sediakan? Kita punya yang namanya aplikasi Super Apps PLN Mobile. Nah, jadi bagi semua masyarakat yang membutuhkan energi listrik maupun layanan terkait PLN itu bisa langsung akses aplikasi segitu mudahnya kita. Ya? Iya, PLN Mobile. Jadi bisa langsung download aja di Play Store, App Store tersedia. Jadi tinggal pencet menu yang dibutuhkan, semua layanan mulai dari pasang baru, perubahan daya, pengaduan, bahkan yang terbaru terkait dengan kebutuhan charging kendaraan listrik, semuanya juga bisa lewat aplikasi ini. Oh, siap. Iya, jadi mempermudah kehidupan dan juga mempermudah segala proses. Tentunya yang kami sadari bahwa ini yang sangat diperlukan dunia usaha. Proses yang lebih simpel sehingga bisnisnya bisa segera jalan nih, Kak. Betul, setuju. Jadi Jalan Bisnis jangan lupa download PLN Mobile di Play Store ataupun Apple Store ya.
Itu sangat memudahkan kita khususnya, apalagi UMKM perlu banget ya, seperti tadi yang dijelaskan. Pertanyaan ketiga nih selanjutnya, apakah PLN punya program khusus atau pendekatan berbeda untuk melayani segmen pelaku usaha ini dibanding rumah tangga biasa? Tentunya, jadi kita juga memiliki layanan-layanan pendukung yang memang dibutuhkan untuk mensupport usaha. Seperti kita tahu ada beberapa jenis usaha yang mungkin juga melaksanakan kegiatan sementara seperti bazar atau event. Kita juga ada layanan listrik sementara yang tentunya juga bisa dipesan melalui aplikasi PLN Mobile secara langsung. Seperti itu. Berarti PLN Mobile itu memang udah mencakup semuanya ya, tanpa ragu. Iya. Tanpa dipertanyakan lagi semua solusi urusan listrik semuanya ada di PLN Mobile. Iya, oke, itu sih tadi sudah dijelaskan ya berapa pentingnya PLN Mobile itu di kehidupan kita sehari-hari. Tinggal klik dong ya, tinggal klik terus langsung nanti ada mungkin kalau misalkan aduan ya, itu terutama kan kita sering ada masalah kayak saya ini pribadi suka masukin vouchernya ya, itu suka error dan kita juga bisa adukan di situ ya. Terus nanti ada petugasnya datang seperti itu ya. Iya, benar sekali. Oke, siap. Wah, gimana nih segmen pertama kayaknya sudah cukup ya. Nanti kita ada segmen yang kedua loh, ditunggu aja. Check it out. Yap, podcast Jalan Bisnis sekarang sudah memasuki di segmen yang kedua, bahasan segmen yang kedua, yaitu adalah pasang baru dan tambah daya. Gampang kok, yaelah. Segmen kedua ini kita akan mengedukasi pelaku usaha tentang kemudahan mengakses layanan pasang baru atau tambah daya. Bicara soal kebutuhan listrik nih yang terus meningkat ya, biasanya pelaku usaha itu harus melakukan penambahan daya. Sekarang katanya prosesnya mudah ya. Bisa dijelaskan, Mbak? Iya, jadi gini Mas Tata. Kalau dulu untuk pelanggan yang ingin pasang baru atau tambah daya itu ada pilihan untuk ke loket layanan. Ke loket layanan. Ya, namun sekarang sudah ada super apps dari PLN, yaitu namanya PLN Mobile. PLN Mobile. Kita bisa mengajukan permohonan pasang baru maupun tambah daya itu dari menu di PLN Mobile. Jadi nanti kita tinggal pilih daya yang kita inginkan, kemudian mengupload data diri dan daya yang dibutuhkan. Nanti bisa melakukan proses di aplikasi PLN Mobile, tinggal menunggu di lokasi, petugas PLN akan datang. Seperti itu. Mantap. Semudahnya itu ya. Betul. Gratis kan itu ya PLN Mobile ya di aplikasian. Gratis, tambah dayanya yang bayar ya. Siap, catat. Oke, sekarang pertanyaan yang selanjutnya adalah salah satu hal yang dulu sering kita keluhkan ya sebagai pelaku usaha adalah ribetnya proses tambah daya atau pasang baru. Nah, sekarang katanya proses itu jauh lebih mudah. Bisa dijelaskan bagaimana sistemnya sekarang? Kalau untuk sekarang ini Mas, hanya dalam genggaman aplikasi PLN Mobile ini bisa kita klik-klik semua. Yang pasti kita membutuhkan kebutuhan kita tuh seperti apa sih? Misalkan mau tambah daya atau pasang baru ataupun migrasi layanan dari prabayar ke pascabayar, kita tinggal klik di menu-menunya. Kemudian nanti akan ada rincian biaya yang perlu dibayarkan. Setelah melakukan pembayaran, pelanggan-pelanggan kita ini bisa menunggu di lokasi masing-masing, nanti petugasnya akan datang. Nah, itu juga tanpa ada biaya lain-lain di luar dari biaya yang sudah tertera di aplikasi PLN Mobile, seperti itu. Oke, jadi kalau ada misalkan nih, ya kita kan nggak tahu ya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, itu tolong diabaikan aja ya, yang betul. Dan itu juga ada nomor khusus ya untuk misalkan kita transaksi dengan PLN gitu ya. Iya, kalau untuk PLN, biaya-biaya yang dikeluarkan PLN secara resmi itu tertuang dalam nomor virtual account ataupun nomor register. Jadi tidak ada pembayaran secara cash ataupun transfer ke rekening pribadi, seperti itu Mas. Oke, jadi teman-teman Jalan Bisnis tadi sudah disampaikan bahwa kalau ada transaksi di luar dari virtual account ya, itu jangan sampai dilakukan ya, karena menghindari dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Oke, sekarang nah kalau soal biaya nih, apakah sekarang juga jauh lebih transparan? Bagaimana nih PLN memastikan tidak ada biaya tambahan tersembunyi yang bikin pelaku usaha khawatir?
Baik, kalau untuk biaya, karena kita sudah semuanya terinci di aplikasi PLN Mobile, apapun biaya yang keluar itu akan terinci di pada saat Bapak Ibu mengajukan permohonan. Jadi misalkan biaya permohonan pasang baru itu akan ada tertulis biaya pemasangan, kemudian kalau layanan pasca bayar itu biaya uang jaminan langganan, kemudian nanti jika ada materai dan lainnya dan pajak-pajak semuanya itu tertuang di dalam aplikasi PLN Mobile dan akan diterbitkan pembayarannya menggunakan nomor register atau virtual account tadi, seperti itu. Nah, itu sangat mudah, sangat cepat dan transparan sekali lagi ya. Jadi jangan diragukan lagi, segera download PLN Mobile di setiap handphone kalian miliki. Syaratnya harus punya handphone ya. Iya betul Mas. Boleh kalau nggak punya handphone boleh. Kita akan memasuki pertanyaan yang terakhir di segmen kedua ini. Jadi misalkan nih saya punya usaha kecil gitu kan dan butuh tambahan daya karena beli mesin baru. Saya bisa ajukan langsung ya lewat aplikasi atau ada prosedur khusus? Kalau untuk pengajuan tambah daya, yang pertama dipastikan dulu kebutuhan dayanya berapa. Kebutuhan daya berapa? Ya, jadi setiap misalkan ada 900 sampai seterusnya ada perbedaan tingkat kesulitannya atau gimana? Itu untuk menentukan pilihan dayanya untuk ditambah dayanya, Mas. Oh gitu ya. Ya, jadi misalkan nih Mas Tata mau menambah mesin-mesin baru di usahanya. Betul. Nah, itu dihitung dulu total kebutuhan dayanya berapa. Jadi nanti pada saat pengajuan dapat mengajukan sesuai daya yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dipastikan instalasi milik pelanggannya sudah siap. Dari saya pribadi sudah dari siap pelanggan, ya. Betul. Nah, setelah itu semua selesai, kemudian baru pelanggan bisa mengajukannya ke PLN seperti itu. Jadi tanpa keruwetan ya yang seperti mungkin orang-orang wah ini ruwet, ternyata enggak ya. Iya, betul Mas. Sekarang lebih mudah. Lebih mudah, transparan, simple dengan PLN Mobile apalagi ya. Iya, sangat dimudahkan. Sekali lagi nih teman jalan bisnis yang belum punya silakan download secara gratis ya, pokoknya tanpa biaya, dan di situ juga kalian banyak pilihan-pilihannya, mau aduan mau pasang baru tadi sudah jelaskan. Jadi segera download PLN Mobile. Wah, tanpa berasa nih sekarang segmen kedua pertanyaan sudah dilibas semua dengan Mbak-mbak yang hadir di sini, sangat lugas, cepat dan transparan banget. Keren ya. Oke, sekarang kita akan memasuki di segmen ketiga. Ditunggu ya, guys. Balik lagi di podcast Jalan Bisnis. Kita telah memasuki di segmen yang ketiga. Segmen ketiga itu pembahasan bayar dan cek tagihan sekarang di saku Anda. Promosi dan edukasi seputar fitur aplikasi PLN Mobile. Nah, ini dia nih yang paling menarik. Sekarang semua urusan kelistrikan itu bisa dilakukan lewat satu aplikasi namanya PLN Mobile ya. Jangan salah, PLN Mobile. Nah, kita ada pertanyaan lagi nih, boleh? Boleh dong. Siap, oke. Yang pertama, fitur apa saja nih yang paling sering dilakukan pelaku usaha di PLN Mobile? Nah, kalau berbicara pelaku usaha nih ya, sebenarnya hampir semua fitur ya di PLN Mobile itu digunakan oleh para pelaku usaha karena memang kita mencakup layanan end to end, mulai dari dia pasang baru sampai nanti dia sudah menjadi pelanggan. Kan tentunya ada yang namanya tagihan bulanan, kemudian ada juga permintaan invoice, semuanya juga bisa diakses dari aplikasi PLN Mobile. Itu nanti tinggal di-download ya invoice-nya. Tinggal di-download. Nah, selain pelaku usaha juga masyarakat sehari-hari di rumah juga pasti sering banget tuh menggunakan PLN Mobile buat transaksi pembelian token. Terutama ibu-ibu nih ya, karena kan Menteri Keuangan Keluarga gitu ya, biasanya bertanggung jawab terhadap pembayaran segala macam. Nah, pembayaran tagihan, pembelian token itu bisa kita langsung laksanakan melalui aplikasi PLN Mobile. Karena pembayarannya pun kita sudah terhubung nih dengan berbagai channel perbankan dan juga dompet digital yang tentunya sudah profesional dalam bidangnya. Semua perbankan ada? Hampir semua perbankan. Jadi jangan ragu lagi, kalian download PLN Mobile. Siap. Ada jawaban lain?
mungkin atau mungkin sudah cukup? Seperti itu. Oke, siap. Sekarang kita memasuki pertanyaan kedua. Salah satu kekhawatiran dari pelaku usaha adalah kontrol terhadap konsumsi. Apakah lewat aplikasi PLN Mobile pelaku usaha bisa membantu penggunaan listrik mereka secara detail? Oh iya, tentu saja. Jadi kalau untuk pemakaian listrik itu kan ada 2 sistem ya yang saat ini memang digunakan oleh pelanggan PLN. Ada yang namanya sistem prabayar atau yang biasa kita sebut token. Ada juga sistem pasca bayar. Nah, ini masing-masing cara kontrol pemakaiannya beda-beda nih, gitu kan. Kalau misalkan pelanggan berbayar itu biasanya ngitungnya adalah dalam sekali 1 bulan gitu ya, periode tertentu, kita beli tokennya berapa kali gitu. Nah, kadang-kadang kan kalau kita catat secara manual, lupa tuh catatannya di mana atau lupa nulis. Kalau kita beli token lewat aplikasi PLN Mobile, di situ historis pemberian kita tercatat semuanya, termasuk 20 digit tokennya itu ada. Jadi juga kita bisa menandain tuh mana token yang sudah diinput ke KWH meter, mana yang belum. Itu semuanya ada di aplikasi. Jadi kita nggak perlu takut lagi misalkan kalau kita beli token gitu ya, biasanya keluar struknya hilang, kebuang. Kan sayang tokennya jadi gagal diinputkan. Nah, kalau misalkan kita transaksi lewat PLN Mobile, semua historisnya pasti masih tersimpan. Jadi aman. Kemudian juga kita ada perhitungan rata-rata. Jadi dalam 1 bulan berdasarkan kebiasaan kita itu ketahuan nih secara profil. Jadi kita itu dalam sebulan misalkan mengkonsumsi sekian kWh atau pembelian kita sekian ratus ribu. Nah, ada rata-ratanya. Jadi ketika mendekati masa habis, misalkan 5 hari lagi token Anda akan habis, itu ada keterangannya. Ada keterangannya di aplikasi PLN Mobile. Peringatannya seperti itu. Iya, jadi sebagai membantu kita lah untuk mengingatkan untuk ayo segera isi lagi token Anda tentunya lewat aplikasi PLN Mobile. Mantap, gitu. Jangan lupa. Nah, untuk yang pasca bayar gimana? Pasti case-nya beda. Nah, kalau pasca bayar kadang-kadang kita penasaran kan? Terbit rekening di awal bulan, tagihan kita ini dasar perhitungannya apa? Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, itu juga ada grafiknya pemakaian kita tiap bulan. Kemudian juga kita ada namanya fitur Swacam. Swacam apa itu? Iya, catat meter secara mandiri. Mandiri. Jadi pada prinsipnya untuk perhitungan tagihan listrik itu kan kita selisih antara stan terkini, stan baca dengan stan bulan lalu. Nah, kita bisa melaporkan secara mandiri. Jadi pelanggan cukup akses menu Swacam di aplikasi PLN Mobile di periode tanggal 23 sampai dengan tanggal 27. Jadi kita tinggal fotokan aja stannya, kemudian kita inputkan di aplikasi, nanti keluar tuh estimasi tagihan yang akan terbit di bulan depan. Siap. Jadi sangat mempermudah kan? Sampai ke depan-depannya sudah diperhitungkan ya? Iya, sampai estimasi yang akan terbit di bulan depan nanti keluar. Bagi para pengusaha dampaknya tentu sangat besar sekali. Jadi bisa preparation dong. Persiapan budget untuk pembayaran rekening di awal waktu. Sudah pasti. Mantap. Itu memang PLN itu inovasinya sangat luar biasa ya sejauh ini ya, dan mudah-mudahan nanti ke depannya mungkin ada inovasi terbaru dari PLN Mobile. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya soal keamanan transaksi di PLN Mobile. Bagaimana PLN menjamin data pelanggan itu tetap aman? Iya, terkait dengan penggunaan aplikasi PLN Mobile, pengguna tidak perlu khawatir karena kami dari PLN tetap mematuhi regulasi dari pemerintah seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian terkait dengan keamanan pembayaran, karena kan ada transaksi keuangan yang dijalankan. Nah, itu juga metode pembayaran kami memang sudah terhubung dengan lembaga-lembaga atau perbankan yang memang sudah kredibel. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari saya pribadi. Ini kan dari tim, gitu kan. Dari kalau saya pribadi, misalkan nih contoh ada lansia gitu kan yang perlulah seperti PLN Mobile ini, bisa dibantu nggak? Ada solusi terkait nggak dengan para lansia? Oh iya, tentu saja bisa. Karena biasanya kan juga
hidup kita tidak sendiri ya, tapi bersama keluarga tercinta. Betul. Nah, mungkin bisa dibantu oleh anak tercintanya atau kolega terdekat untuk bisa mendaftarkan ID pelanggan keluarga kita ini ke dalam aplikasi milik kita. Karena di dalam satu aplikasi PLN Mobile itu kita bisa mendaftarkan 4 ID pelanggan sekaligus. Jadi 4 ID pelanggan. Iya, jadi kita bisa mengontrol misalkan saya untuk keperluan rumah saya pribadi, kemudian rumah orang tua saya dan lainnya juga masih bisa kita bantu untuk proses pengajuan, permohonan maupun kemudahan mendapatkan informasi. Nah, ini tambahan nih dari saya. Informasi penting untuk seluruh pengguna aplikasi PLN Mobile, khususnya di wilayah PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya. Karena kita punya program yang namanya Ngebut. Iya. Boleh jelasin? Ngebut ya. Nikmati giat transaksi, bikin hidup lebih tenang. Apa tuh? Jadi makin kita bertransaksi lewat PLN Mobile, itu kita bisa berkesempatan untuk mengikuti undian berhadiah. Undian? Iya, tentunya kita menyiapkan beragam hadiah ya, Nat. Boleh mungkin disebutkan, di-spill dikit hadiahnya apa? Yang paling menarik? Apa nih? Banyak ya Mas. Banyak ya. Kalau saya sebutkan satu-satu, pokoknya barang-barang elektronik. Elektronik. Jadi kalau misalkan nanti Elektrizen semuanya melakukan transaksi di PLN Mobile, jadi khusus PLN Mobile ya. Kalau PBOB yang lain tidak berkesempatan. Seperti itu. Jadi bertransaksi melalui PLN Mobile nanti akan berkesempatan untuk mendapatkan undian dari PLN. Berarti setiap transaksi dapat undian. Betul. Apapun itu ya. Iya. Nanti akan diundi transaksi, pembelian token, pembayaran tagihan dan juga pemanfaatan Swakem tadi. Gas ya. Hadiahnya banyak nih. Hadiahnya banyak ya. Kesempatan masih terbuka lebar nih. Periode paling lambat sampai kapan? Sampai Desember 2025. Sampai Desember 2025 guys, masih banyak. Pokoknya harus download PLN Mobile. Oke, di segmen ini udah mau berakhir nih. Udah pasti berakhir sih sebenarnya. Nanti kita ada segmen yang keempat. Di segmen keempat ini kita banyak pertanyaan juga. Nanti bisa disiapkan jawabannya. Ditunggu ya guys, segmen keempat. Yap, balik lagi di podcast Jalan Bisnis di pembahasan segmen keempat. Di segmen keempat ini kita bicara tentang terang, kolaborasi, cerah masa depan UMKM. Kita ada pertanyaan, boleh? Iya, silakan Mas. Siap, oke. Kalau kita lihat sekarang ini, PLN itu makin aktif ya menjalin kolaborasi seperti termasuk bersama Jalan Bisnis ya. Apa tujuan utama PLN membangun sinergi saat ini? Oke, baik. Sejalan dengan misi kami, PLN itu mengupayakan tenaga listrik untuk dapat mendorong kegiatan ekonomi di Indonesia. Seperti itu, Mas. Mendorong ekonomi di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke tentunya. Jadi apapun itu, dari ujung Indonesia ke ujung lainnya tetap mendapatkan bonafit dari keuntungan PLN ya. Siap-siap. Oke, pertanyaan kedua, dalam beberapa tahun ke depan, seperti apa peran PLN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM menurut Mbak? PLN itu berkomitmen untuk menjadi salah satu faktor yang mensukseskan kegiatan usaha di Indonesia ini, terutama untuk bagian ketenaga listrikan, seperti itu. Jadi semuanya memang kita support ya, mulai dari sistem keandalannya, yang pasti infrastrukturnya dulu kita perkuat, kemudian juga tadi yang terpenting adalah layanan yang semakin cepat untuk diakses, dan juga kolaborasi seperti ini juga penting karena untuk menyampaikan informasi-informasi terkini barangkali belum diketahui ya oleh masyarakat secara luas. Dan harapannya dengan adanya informasi yang didapatkan lebih cepat, kemudian juga kami hadir lebih dekat gitu ya dengan pelanggan, layanan dan sinergi tentunya dengan para pelaku usaha juga bisa berjalan semakin baik. Dan tentu kita menginginkan kemajuan UMKM juga berdampak positif bagi kemajuan negara kita. Amin, terima kasih. Ini sangat di Jalan Bisnis ini pelaku-pelaku usaha yang nonton, terutama UMKM pun tersampaikan ya pesannya dari PLN ke pemirsa di Jalan Bisnis. Mudah-mudahan seperti itu. Pertanyaan terakhir
di segmen keempat ini, apa pesan dari PLN untuk para pelaku usaha yang mungkin masih ragu untuk menambah daya atau belum familiar dengan PLN Mobile? Bisa dijelaskan? Mungkin saya menghadap kamera ya Mas. Boleh, silakan. Baik. Untuk Electrizen semuanya, jangan ragu untuk mendownload aplikasi PLN Mobile. Nah, di aplikasi PLN Mobile ini, kita bisa mengajukan permohonan pasang baru, tambah daya, membayar tagihan listrik, dan pembelian token. Dan masih banyak lagi untuk menu-menu dari PLN. Seperti itu. Nah, itu yang saya sampaikan untuk Electrizen. Nah, ada beberapa poin lagi nih Mas, boleh nggak saya sampaikan? Silakan, bebas. Baik, untuk pelanggan PLN khususnya dapat melakukan catat meter sendiri setiap tanggal 23 sampai 27 setiap bulannya. Jadi bisa mengetahui nih estimasi pembayaran di bulan berikutnya seperti apa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di musim hujan seperti ini, nah itu bisa melakukan pengaduan juga nih, misalkan ada daerah-daerah yang terendam banjir. Nah, misalnya melihat gardu PLN itu kira-kira udah mau terendam banjir nih. Nah, itu bisa melakukan pengaduan dari PLN Mobile. Jadi nanti petugas PLN datang untuk mengamankan listriknya, seperti itu. Dan banyak hal lagi sih Mas yang kita sampaikan untuk PLN ini. Sudah cepat, mudah, simple. Itu menurut saya ya. Dan ini nih, saya juga kebetulan banget saya belum download PLN Mobile nih. Mungkin Mbak di sini bisa dibantu ya gimana? Dari kan saya pakai sistem Android ya. Berarti itu ada di Play Store ya? Iya, kalau menggunakan sistem Android, kita bisa langsung aja buka di Play Store. Kemudian kita klik search, kemudian PLN Mobile. Klik PLN Mobile. Ya, sampai muncul logo dari aplikasi kita. Maaf, seperti ini betul? Oh iya, benar. Benar ini sekali. Saya langsung install berwarna biru saya ya. langsung install nih. Belum sama sekali ada nih. Ya, install. kita klik install. Siap. Sudah install, kita nunggu beberapa jam. Ya, enggak saja. Berapa menit ya. Oke, sudah 100%. Wah, cepat sekali. Di sini bisa dilihat ya, kalau ratingnya aja udah 4,9. Jadi memang ini aplikasi yang sudah valid ya, legit asli dari PLN. Jadi nggak perlu khawatir untuk menggunakannya. Dan saya lihat dari rekomen yang diberi komentar bintang 5 semua loh. Dan komen-komennya positif semua, luar biasa. Oke, sekarang kita buka ya PLN Mobile-nya. Oke, sudah lanjutkan. Masuk dan daftar. Oh, nanti kita mesti daftar dulu ya. Baik. Melanjutkan pendaftaran. Nanti kalau sudah bisa masukkan nomor handphone, nanti tampilan utamanya akan seperti ini. Seperti itu. Bisa ke kamera? Nah, seperti itu ya. Jadi ada berbagai menu yang bisa langsung digunakan. Oke, mudah sekali ya. Tinggal masukin nomor telepon ya. Ya, tapi jangan lupa juga kalau sudah download, sudah daftar, jangan dianggurin aja nih aplikasinya. Oh, enggak dong. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, jangan lupa untuk membayar tagihan listrik di awal waktu sebelum tanggal 20. Kemudian rajin-rajin untuk melakukan transaksi pembelian token dan juga menggunakan menu Swakem. Siapa tahu dari aktivitas transaksi yang dilakukan nanti berhasil mendapatkan hadiah undian. Jadi aktif bertransaksi makin banyak rezekinya. Amin. Itu ya pemirsa, kalau mau dapat undian transaksi terus, jadi pakai terus listriknya. Jadi kan ada undian terus. Oke, sebagai penutup, terima kasih Mbak yang sudah hadir di sini, memberikan waktu dan penjelasannya sangat membuka wawasan kita semua, dari saya pribadi sampai ke para pemirsa yang menyaksikan podcast Jalan Bisnis ini, terutama pelaku usaha yang selama ini ya mungkin belum tahu ternyata urusan kelistrikan itu sekarang jauh lebih mudah, cepat, dan transparan. Nah, buat teman-teman Jalan Bisnis yang belum download PLN Mobile, sekarang saatnya, mumpung lagi ada undian sampai bulan Desember tahun 2025. Semua bisa dilakukan dalam satu genggaman, dan yang paling penting itu adalah aman,
resmi dan terintegrasi langsung dengan PLN. Terima kasih sudah hadir Mbak Putri dan Mbak Nadia. Sama-sama. Ya, semoga ini memberikan suatu pahala jariah buat kita semua, udah memberikan edukasi yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, teman bisnis, semua segmen sudah kita bahas, segmen 1 sampai segmen 4. Semoga kalian mendapatkan wawasan dan manfaat dari podcast Jalan Bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah.